jaringan di sini mungkin kurang bagus juga, jadi saya skip saja video ini. Nggak apa-apa ya. Oke, Pak. Jadi ini presentasi saya udah bisa kelihatan ya Bu ya? Sudah, Pak. Terima kasih yang pertama kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Universitas Andalas, kemudian Bapak-Bapak narasumber, Bapak Ibu, serta forum Agriculture Forum ke-12 dengan tema replanting dan prospek kelapa sawit di tengah isu lingkungan. Jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Ini latar belakangnya adalah Gunung Pasaman, ya. Ini tempat di mana saya bekerja saat ini. Jadi saya Bambang Wijuritno, kelahiran Pekanbaru 3 November 68. Ya, lulusan Faperta juga, tapi bukan UNAN, Unja. Jadi senior saya banyak di sini sepertinya. Ibu ada Pak Sarman, Bu Islah Hayati dan lainnya. Jadi saya di grup sebagai HR Regional Manager untuk Sumbar dan Jambi. Kebetulan saya sekarang ada di Bangko nih, di wilayah Jambi, jadi bukan di Sumatera Barat, sedang ada dinas. Baiklah, mungkin kalau bicara tentang sawit, kita tentunya tidak lupa tentang sejarahnya ya. Jadi awal adanya sawit di Indonesia itu ditanam di Kebun Raya Bogor, ya, 1848. Kemudian seluruh Indonesia masuk ditanam 146 biji, lalu menyebar ke seluruh Indonesia seperti yang Bapak Dr. Edwin tadi sampaikan, bahwasanya memang sawit yang banyakkan ditanam pertama itu di Sumatera Utara, kemudian menyebar ke Riau, Sumsel, dan sekarang primadona sawit itu ada di Kalimantan, baik itu di Kalimantan Barat, Tengah, maupun Timur, ya. Juga Papua juga, tapi sekarang terkendala karena adanya moratorium kelapa sawit. Jadi kalau kita bicara sawit, ya, karena sekarang juga banyak isu-isu terkait lingkungan, HAM, kemudian yang terkait dengan hak asasi manusia, kemudian yang lainnya itu sekarang banyaknya itu kan diisukan oleh negara barat ya. Padahal sebenarnya mereka yang dulunya menanam sawit di Indonesia juga mendirikan pabrik, kemudian minyaknya juga dibawa ke Belgia dan Belanda ya, gitu. Nah, sekarang itu tanaman kelapa sawit seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, luasnya ada 14 juta hektar, ya. Tentu sangat luas sekali. Jadi kalau saya pikir semua kita sudah tahu bahwasanya ada 3 jenis tanaman ya kelapa sawit yang kita gunakan, terutama adalah yang tenera, ya, dengan cangkang yang tipis, kemudian sabit yang tebal. Ya, ini dia. Kalau hasil dari sawit ya seperti ini ya. Jadi ada CPO dan PKO. PKO itu yang lebih terang warnanya. Seperti tadi disampaikan oleh Kepala Dinas juga, sawit ini setiap hari itu pasti digunakan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ya. Jadi kalau kita bicara perkembangan sawit di Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir itu memang menjadi salah isu yang menarik masyarakat, menarik perhatian masyarakat dunia. Ya, kenapa? Karena memang cara ekonomi sangat menguntungkan dibandingkan dengan industri minyak nabati lainnya. Jadi tahun 2008 itu Indonesia sudah berhasil menggeser posisi minyak kedelai ya, sebagai pemain terbesarnya justru sawit mulai 2008, dan minyak sawit menjadi salah satu minyak nabati utama dunia saat ini yang memiliki proporsi terbesar secara global. Kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya sudah melampaui Malaysia dalam volume. Nah, bila kita melihat produktivitas minyak nabati itu, bila kita bandingkan dengan rapeseed, bunga matahari, kacang tanah, kedelai, kelapa, kapas, itu bisa perbandingan dapat
lihat di sini. Ya, jadi mungkin ada 10 sampai 20 kali lipat dari minyak nabati lainnya. Sehingganya sampai sekarang pun, walaupun ada tantangan dari Eropa atau Amerika, ya secara B2B perusahaan-perusahaan yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan konsumer di Eropa maupun di Amerika, dia tetap beli minyak kelapa sawit karena harganya yang murah, ya. Harganya lebih murah ya dibandingkan dengan minyak nabati lain. Bila kita bandingkan contoh seperti yang sepele aja, makanan ringan seperti Oreo ya. Oreo itu satu bungkusnya bukan Oreo yang yang Supreme ya, yang harga 600.000 ya. Jadi kalau kita Oreo yang biasa itu menggunakan minyak sawit itu sebenarnya ya. Jadi itu harganya paling Rp20.000. Nah, kalau itu dibuat dengan bunga matahari, mungkin satu bungkusnya itu harga sampai 100 sampai 150.000 rupiah. Jadi siapa yang mau beli? Ya kan? Jadi secara sembunyi-sembunyi sebenarnya mereka tetap ambil minyak sawit sebagai bahan bakunya. Nah, kita sekarang beralih ke GAPKI. GAPKI itu apa sih? Jadi kita GAPKI itu adalah kependekan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ya. Jadi kita punya visi mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan. Misi kita yang pertama mensinergikan pemangku kepentingan industri kelapa sawit nasional. Yang kedua menjadi mitra pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang kondusif bagi industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong anggota untuk melaksanakan tata kelola industri kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, menjadikan industri kelapa sawit Indonesia untuk dapat bersaing di dunia internasional. Ini pasti. Kemudian kita punya sejarah itu didirikan 27 Februari 1981 karena kita memang merasa mesti dipersatukan dalam satu wadah organisasi, juga karena timbulnya perusahaan industri sawit yang baru. Ya. Jadi awalnya GAPKI itu hanya terdiri dari 23 perusahaan perkebunan. Ya. Yang pertama dulu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Sumsel. Saat ini kita sudah ada 14 cabang dari mulai Aceh sampai ke Sulawesi. Nah, Papua sebenarnya ada, tapi Papua itu masuk ke cabang pusat. Jadi total anggota sekarang ada 682 anggota atau perusahaan dengan luas lahan 3.585.114 hektar. Nah, di Sumatera Barat sendiri secara anggota kita ada 19 perusahaan saja. Ya. Jadi memang tidak seluruh perusahaan terdaftar di dalam grup GAPKI. Ya. Karena apa? Karena memang kita ada iurannya. Luas lahan saat ini yang anggota adalah 112.774 hektar. Kalau secara luas, ya antara PBSN, PTP, Swadaya saat ini sekitar 500 ribuan hektar. Ini data kita ambil 2020. Ya, ini Swadaya ini yang sekarang masih dalam inventarisir. Terkait dengan replanting, sebenarnya Presiden Jokowi pada saat peresmian dimulainya replanting kebun sawit di Musi Banyuasin bulan Oktober 2017 menyatakan bahwa target produksi CPO Indonesia itu mestinya itu 8 ton per hektar per tahun atau sama dengan 32 ton 3 per hektar dengan rendemen 25%. Nah, sementara pencapaian saat ini rata-rata itu masih sekitar 20 sampai 22% rendemen. Ya. Kemudian pada pertemuan 1 tahun industri kelapa sawit di Indonesia di Medan itu sebenarnya target produktivitas sudah dicanangkan 36 dan 25. Jadi 36 ton per hektar dengan rendemen 25% atau setara dengan 9 ton CPO per hektar. Saat ini produktivitas kelapa sawit di Sumbar itu masih jauh dari harapan di atas. Ya. Pada tingkat petani swadaya saja itu CPO-nya masih berkisar 2,3 ton per hektar saja. Jadi kalau kita lihat produksi CPO anggota GAPKI
3 tahun terakhir ini menunjukkan pengurangan ya. Pengurangan ini disebabkan seperti tema kita hari ini karena banyak areal kita yang sedang di replanting. Itu mulai dari 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Jadi kalau di Sumatera Barat itu replanting itu kebanyakan dimulai oleh kebun-kebun yang sudah tua ya. Contohnya dari kebunnya Pak Kennedy ini ya, dari Ucasi Raya Group ya. Jadi CPO kita tahun ini 596 bahkan yang ini masih lebih rendah. Tapi mulai tahun 2020, 2021 dan ke depan ini diharapkan akan bisa meningkat kembali. Seiring dengan sudah mulainya replanting dan sudah mulai dipanennya tanaman-tanaman yang diplanting beberapa tahun yang lalu. Kemudian ini produksi PK atau palm kernel, ya, kita bisa lihat produksinya juga sudah mulai membaik ya, karena tanaman replanting sudah mulai berproduksi. Nah, untuk harga TBS plasma turun waktu 2010 sampai 2020 ini rata-rata itu adalah tergolong baik ya. Jadi untuk tahun ini itu rata-rata harga itu 1.923,51 per kilo. Jadi sangat baik sekali. Kenapa? Karena memang untuk Sumatera Barat itu rata-rata pabriknya punya efisiensi yang bagus ya. Jadi rata-rata kalau dalam perhitungan indeks K itu antara 85 sampai 92 untuk perhitungan indeks K-nya. Sementara OIR di Sumatera Barat itu dipatok 21,86. Diharapkan memang harga TBS petani tahun ini juga semakin membaik seiring dengan tetap baiknya harga CPO dunia sampai dengan tahun ini. Diharapkan demikian. Untuk perhitungan harga TBS plasma sendiri, kita sudah gunakan Pergub nomor 28 tahun 2020 yang mulai berlaku bulan Mei. Jadi untuk penetapan harga plasma ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di semua wilayah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, randomnya dipatok 21,86, menjadikan harga TBS di plasma di Sumatera Barat itu termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Jadi memang ini kebetulan ada dia Ketua Akasindo di sini, ada Pak Ferry ya. Jadi memang masih ada kendala juga dalam setiap rapat, jadi terkait dengan harga KPB yang tidak selalu tersedia setiap bulannya di Bayur. Sehingga kita gunakan harga KPB di Dumai atau Belawan. Nah, volume dan nilai ekspor ya CPO. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita sudah lama tidak lagi mengekspor CPO. Artinya CPO itu kan crude palm oil itu memang betul-betul minyak mentah ya. Jadi kita sebenarnya tidak lagi ekspor CPO, tapi turunannya sangat banyak sekali ya. PFAD, ya. Kemudian ROL, RPO, RPS, SST, ROS ya. Jadi nilai itu lumayan fantastis. Jadi untuk saya contohkan saja dari salah satu unit saja di Sumatera Barat, itu nilainya dalam bentuk rupiah itu adalah sekitar 9 T, ya, 9,3 triliun. Ya, ini tentu sangat sekali. Dan sekarang kita semuanya ekspor, ya, kecuali Fama itu untuk memproduksi biodiesel itu sepenuhnya itu karena kontraknya jangka panjang, itu kita serahkan kepada Pertamina karena pemerintah punya kebijakan untuk B30 mulai Oktober tahun kemarin ya, sebelumnya B20, B30, B50 dan B100 mungkin nanti ya. Nah, sehingganya sekarang untuk ekspor biodiesel sangat rendah sekali, dan tahun ini diharapkan tidak ada lagi ekspor biodiesel untuk pasaran Eropa atau Amerika. Jadi kita akan produksi untuk kebutuhan kita sendiri. Tetapi memang
terkait dengan meningkatnya harga CPO justru banyak potongannya, ya, mulai dari duty dan levy. Jadi harga bersih yang kita terima itu sebenarnya tidak begitu banyak jadinya, ya. Ada sekitar terpotong sekitar 200-an gitu. Nah, jadi perkebunan kelapa sawit, ya, ini masih belum bisa dilakukan dengan mekanis seluruhnya. Jadi kalau mekanis itu paling bisa digunakan untuk pemupukan, dengan spreader gitu ya. Tapi untuk pemanen ini tetap masih menggunakan tenaga manusia. Dan sebenarnya itu sangat banyak sekali tenaga kerja yang diserap di industri kelapa sawit ini. Jadi untuk 198.000 hektar itu kita butuh setidaknya 49.500 pekerja, ya. Sementara untuk sawit swadaya itu yang 213.000 hektar itu kita perlu 53.000. Jadi dengan unit kelapa sawit yang ada 24, atau kita butuh 3.000 orang. Jadi total antara 100 sampai 106.000 pekerja, ya, termasuk yang non-berat. Jadi sangat banyak sekali tenaga kerja yang terserap, ya. Kemudian juga ada tenaga kerja tidak langsung untuk seperti angkutan TBS per harinya. Itu mungkin untuk supir saja kita ada 1.200 orang, kemudian angkutan CPO 500 orang, dan tidak lupa tentunya ada multiplier efeknya untuk menggerakkan ekonomi di Sumatera Barat, ya. Seperti contohnya karen pabrik industri hilir, kemudian pabrik pupuk, distributor pupuk dan saprodi, lalu pedagang bahan pokok di pedesaan, ya, angkutan umum, dan itu merupakan multiplier efek dari adanya perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khusus di Sumatera Barat. Bila kita lihat daerah-daerah yang potensial kelapa sawit seperti di Pasaman Barat, di Sulawesi Selatan, Damastraya, kemudian juga di pesisir selatan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa perekonomian di daerah tersebut lebih maju daripada daerah-daerah lainnya. Gitu. Nah, terkait dengan sertifikasi, ada beberapa sertifikasi di industri kelapa sawit. Salah satunya adalah ISPO. Jadi ISPO itu adalah kependekan dari Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu mengadopsi dari sertifikasi sebelumnya, yaitu RSPO, Rentable Sustainable Palm Oil. Jadi ISPO ini bersifat mandatori, ya. Jadi nantinya harus diikuti oleh seluruh perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, termasuk juga petani-petani swadaya nantinya. Hanya memang saat ini kalau untuk ISPO tidak ada daya saingnya kurang, ya. Tidak ada harga premium, seperti itu. Jadi untuk di Sumatera Barat sendiri kita sudah ada 14 perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISPO, 9 diantaranya anggota GAPI. Anggota GAPI lainnya itu sekarang dalam berproses untuk memperoleh sertifikasi. Jadi karena pandemi ini memang terjadi sedikit perlambatan dalam penerbitan sertifikat ISPO. Nah, di samping itu, limbah kelapa sawit itu juga bisa dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Jadi setidaknya itu ada 4 perusahaan perkebunan, maksud saya itu adalah Pak Bambang, mohon maaf waktunya 2 menit lagi ya Pak. Siap Bu, mari Bu. Oke Pak. Jadi ada 4, baik. Jadi ada 4 pabrik yang memiliki energi terbarukan dari methane capture, ya, dengan kapasitas 2,5 megawatt. Ini lumayan besar, jadi bisa digunakan untuk kebun dan pabrik sendiri, bahkan juga sudah dijual ke PLN. Nah, permasalahan banyak. Jadi sebenarnya permasalahan saya mungkin nggak bisa ungkapkan di sini, seperti disampaikan oleh Dr. Edwin tadi, HGU, ya. Jadi HGU itu karena RT RW tidak jelas, jadi ada yang terindikasi masuk kawasan hutan, ya. Ini belum diselesaikan, ya. Belum ada regulasi secara konkret, ya.
perda-perda banyak yang masih kontraproduktif. Dulu di salah satu kabupaten Sumatera Barat itu ada perda yang perda cangkang namanya, tapi alhamdulillah sudah dianulir. Jadi karena disebabkan apa? Menganggap bahwa cangkang itu adalah limbah. Jadi kalau limbah itu adalah milik daerah. Jadi alhamdulillah sudah dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kampanye edukatif LSM ya, NGO lokal maupun asing ya. Yang sayangnya juga kadang-kadang ya orang Indonesia sendiri pemainnya. Yang tidak kalah juga ini kasus kebakaran lahan. Tapi alhamdulillah 2 tahun terakhir ini sudah bisa lebih rendah. Nah, dukungan pemerintah sebenarnya ada. Jadi kita punya Impres nomor 6 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB. Langkahnya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, terutama swadaya atau plasma. Kemudian penyelesaian status dan legalitas lahan. Ya, sehingganya ini moratorium ini sebenarnya ini sasarannya. Jadi supaya kita tuh betul-betul menyelesaikan masalah legalitas lahan. Kemudian pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan. Yang penting ini meningkatkan diplomasi dan mempercepat tercapainya perkebunan sawit berkelanjutan. Jadi sekarang pegawai-pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan sebagai diplomat di tujuan kelapa sawit kita itu dibekali dengan ilmu tentang kelapa sawit. Jadi mereka diajak dulu ke perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit supaya mereka tahu bagaimana proses jadi CPO dari kelapa sawit yang akan diterima oleh negara-negara tujuan ekspor kita. Kemudian rintangan akibat pandemi juga ada, ya. Jadi itu terkait dengan isu utama sekarang adalah kesejahteraan pekerja. Kalau lingkungan sebenarnya tidak jadi masalah lagi sekarang. Ya. Jadi penerapan B20, B30, dan B50 ini seterusnya akan kita harapkan sebagai cara agar produk kelapa sawit kita itu nanti bisa diserap sepenuhnya di dalam negeri. Ya, untuk masa pandemi ini kita tetap bisa beroperasi, jadi tidak ada perumahan atau PHK di industri kelapa sawit ya. Sehingga kita tetap beroperasi secara penuh ya, dengan menjalankan protokol COVID-19 secara tegas. Kemudian perusahaan juga turut meringankan beban masyarakat terdampak COVID dengan memberikan sembako serta pemberian APD kepada para medis di rumah sakit maupun puskesmas. 2 menitnya sudah selesai, Bu Lora. Terima kasih. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih.